Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min nikmatin minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Li mu'allif hadzal kitab al-Qadi Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i wa li jami' masyayikhina ila muntaha sanadihim wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah pagi menjelang siang ini kita akan khatamah kitab Tadhkiratus Sami' fi Adabil Alim wal Muta'allim. Dan di sesi satu ini kita akan membacakan poin-poin penting dari kitab ini pada babur rabi', bab yang keempat, fi adabi ma'al kutubil lati hiya alatul ilmi, mengenai adab bersama kitab, yang kutub yang makhluk kitab, yang kitab itu adalah alatul ilmi, alat yang menghantarkan pada diraihnya ilmu. Wa ma yata'allaqu bi tashihiha wa dabtiha wa hamliha wa watniha wa syira'iha wa ariyatiha wa naskhiha wa ghairi dzalika, dan apa-apa yang berkaitan dengan mentashih kitab, memilih mana yang benar, mana yang tepat, mana yang tidak, dabtiha, mendobitnya, membawanya, meletakkannya, membelinya. Jadi ada adab ketika mau membeli. Wa ariyatiha, ketika meminjamkannya atau meminjam. Wa naskhiha, menukilnya, wa ghairi dzalik, dan yang lain sebagainya. Wa fihi, jadi wa fihi ahada asyara nau'an, mengenai babur rabi' keempat ini ada 14 jenis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Jadi mengenai bab keempat ini padanya ada 14 jenis. Al-awwal, yang pertama, yang bagi litalibil ilmi ayat taniya bi tahsilil kutubil muhtaji ilaiha ma amkanahu syira'an wa illa fa ijaratan aw adiyatan li'annaha alatu tahsil ila akhirih. Jadi yang pertama, hendaklah bagi seorang penuntut ilmu dia memperhatikan ayat dan memperhatikan, memberikan perhatian pada dimilikinya kitab, ya, atau punya kitab yang memang itu muhtaj, diperlukan, ilaiha, pada kitab-kitab itu, ma'amkanah, dengan apa-apa yang memungkinkan untuk dia lakukan, baik syira'an, dengan cara membeli, kalau ada uangnya beli. Karena kata Imam Syafi'i ada 6 hal untuk diraihnya ilmu, ya. Sittatun, jadi ada 6 hal untuk meraih ilmu. Satu, harus ada hirsun, ada semangat. Ada yang kedua ijtihadun, kesungguhan. Yang ketiga ada zakaun, kecerdasan. Keempat ada bulughatun,
Kemudian yang kelima nasihatu ustadin, nasihat, arahan, bimbingan guru. Ada ilmu yang kita pelajari secara otodidak sulit kita memahami, tapi begitu dijelaskan oleh guru, dijelaskan kunci-kuncinya, mudah kita pahami. Contohnya Abuya pernah belajar ilmu fikih waris, sudah baca buku ini, baca buku itu, belum kita paham. Setelah belajar dengan Ustaz Iskandar LC, beliau alumni Libya, mengkaji kitab Al-Waris fi Dawil Quran wa Sunnah, kalau tidak khilaf nama judul kitabnya itu, karangan Syekh Ali As-Sabuni. Alhamdulillah paham, alhamdulillah diberikan kemudahan. Jadi banyak hal setelah dibimbing guru kita diberikan kepahaman. Itulah kenapa Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat mengatakan, kanal ilmu awaluha fi sudurir rijal, adalah ilmu awalnya itu ada di dada-dada para ulama, di dada-dada para guru. Tsumma yantaqilu ila kutubih, kemudian ilmu itu beralih ke kitab-kitab, ke buku-buku. Maka kata beliau, untuk membukanya, karena miftahul ilmi, adalah kuncinya ilmu adalah bi'aidir rijal, itu dengan bimbingan guru. Itu banyak hal yang kita itu tidak bisa otodidak, perlu sentuhan, perlu bimbingan guru. Makanya beliau menyebutkan nasihatu ustadzin. Dan yang terakhir adalah tuluz zamanin, belajar itu perlu waktu yang panjang. Karena waktunya panjang, maka kita perlu kesabaran yang luas dan dalam seluas samudera. Ibarat perjalanan, jika dekat, biaya yang kita perlukan sedikit, tapi kalau jauh, biaya yang kita perlukan termasuk kesabaran yang kita perlukan itu mesti besar, luas seluas samudera. Jadi belajar itu perlu kesabaran, ya. Kesabaran bukan sembarang sabar, tapi kesabaran yang luas dan dalam. Kalau bagaikan tahu. Nah, jadi satu dari 6 syarat diraihnya ilmu, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Maka kalau ingin tahsilul ilmi, belilah kitab. Rajin-rajinlah mengoleksi kitab. Hatta kitab itu belum antum bisa baca, koleksi saja. Ya. Satu saat kita akan perlu. Jadi minimal hafal judul, hafal penulis, membaca mukadimah, membaca daftar isi. Satu ketika kita akan perlu kitab. Jadi jangan pelit untuk beli kitab. Kekayaan seorang pecinta ilmu itu adalah ilmu itu sendiri dan alatul ilmi. Alatul ilmi adalah kitab. Kalau tidak bisa beli juga, wa illa, jika tidak bisa beli, fa ijaratan, maka menyewalah, au ariyatan, atau pinjamlah. Misalkan datang ke perpustakaan, pinjam kitab. Li'annaha, karena kitab-kitab itu adalah alatut tafsir, itu alat yang akan menghantarkan pada diraihnya ilmu. Nah, asani yang kedua, yustahabbu i'aratul kutubi liman la darara alaihi fiha mimman la darara minhu biha. Yang kedua, dianjurkan atau disenangi i'aratul kutub, meminjamkan kitab, meminjamkan buku, liman la darara alaihi, bagi orang yang dia itu kalau dipinjami tidak merusak kitab itu, biha, imman la darara minhu biha, dan juga tidak menimbulkan dararat mudarat dengan buku itu.
Ada orang yang dipinjami buku, tapi dia tidak layak untuk baca buku itu. Kalau dia baca buku itu bisa salah paham. Nah, orang begini jangan begitu. Wa kariha ariyatahu qaumun. Ada satu kaum, maksudnya sekelompok ulama yang memakruhkan meminjamkan buku. Wal awwalu aula, tapi pendapat yang pertama yakni sunnahnya meminjam atau meminjam buku adalah aula, itu yang pertama. Lima fihi minal i'anati 'alal ilmi, karena di dalamnya ada i'anah, membantu, menolong orang yang tidak mampu, yang kita pinjami bukunya. Ma'ama fi mutlaqil ariyati minal fadli wal ijri, serta di dalam kemutlakan dalam meminjamkan itu ada fadl, keutamaan, dan ada pahala. Ya, tapi ada baiknya kalau antum meminjamkan buku ditulis, karena banyak orang pinjam buku lupa mengembalikan. Dan kita pengalaman tuh, pinjami kawan, dia lupa mengembalikan. Padahal yang harusnya mengingat-ingat itu adalah si peminjam, ya kan? Karena dia punya utang mengembalikan. Nah, tapi itulah sifat manusia, ghaflah, mudah lalai. Wabil khusus buku. Kalau uang biasanya ingat, tapi kalau buku orang pinjam itu lupa mengembalikan. Maka ada seorang tokoh bangsa di negeri ini mengatakan, hanya orang bodoh yang meminjam buku. Oh, kamu kalau sampai ngomong begitu, bro. Nah, kalau di kitab ini kan dikatakan meminjam itu mustahab, meski ada yang mengatakan itu makruh. Tapi secara administratif antum harus perhatikan. Kalau antum punya koleksi kitab di rumah, ada yang pinjam, pastikan dicatat. Kalau tidak, siap-siap untuk hilang. Nah, itu kan. Nah, terkait dengan pertama tadi ya, kami pernah sampaikan ke anak-anak kami, khususnya saya dari sini. Yang berdua, hendak nukar buku berapapun abi berikan, asal jangan pernah minta belikan HP. Ya. Makanya hari Ahad setelah kita aksi bela Palestina itu kita singgah ke toko buku, belanja buku cukup banyak, 300 buku untuk batang. Tidak masalah, itu investasi. Karena dalam buku tadi apa? Ada alatul ilmi. Kalau HP justru merusak, kalau buku membawa pada kebaikan. Ya, HP itu alat juga sebenarnya, tapi dia pisau bermata dua. Tapi nampaknya untuk anak muda yang belum paham betul, itu lebih banyak membawa pada mudarat. Jadi mending beli buku ketimbang beli rokok. Mending beli buku ketimbang beli vape, ya, yang nggak ada faedahnya. Apa faedah tuh? Duit habis, makan asap, liur pahit, sebelah terganggu, masih faedah. Nggak ada faedahnya. Dikira hebat memakai atau merokok. Teman nggak suka, lawan jenis nggak suka. Kalau sudah punya istri nggak suka, ya rasanya nggak ada orang yang waras yang suka duduk berdekatan orang yang merokok. Kalau dia waras pasti nggak suka, karena dia akan jadi perokok pasif, ya kan? Perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Jadi daripada uang yang dibakar jadi asap, mending diberikan kita. Setuju? Setuju? Jawab, setuju? Jelas? Asal itu yang ketiga. Idza nasakha min al-kitabi aw qala'ahu fala yad'uhu 'ala al-ardi mafrushan mansyura. Idza nasakha, jika menukil, menulis, ya, di kitab Durusun di ilmi usul tafsir di syarah warakat kan disebut nasakha di makna azala, bisa juga intaqala, dua makna nasakh.
menghilangkan atau memindahkan. Jadi ini makna yang iltaqal. Idza nasakh, jika memindahkan, menulis, minal, memfotokopi, minal kitabi, dari satu kitab, atau tala'ahu, atau sedang memutolaahnya, sedang membaca mendalam. Fala yad'uhu, janganlah si talib pelajar itu meletakkan kitab itu setelah selesai baca atau saat membaca, alal ardi, diletakkan di lantai, apalagi di tanah, ya, mafrusan secara ya, diandak begitu saja terbuka, mansurat, ya, terbuka. Tapi hendaklah letakkan di atas meja, rehal, meja besar, dan sebagainya. Ingat, karena tadi kitab adalah alatul ilmi, alat untuk diraihnya ilmu. Arabi yang keempat, idas, apalagi ada yang meletakkannya di bawah jok. Kita pernah lihat mahasiswa S2 pinjam kitab di perpustakaan, kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatul Juz 4 karangan Syekh Wahbah Zuhaili. Ustaz belum minta penjelasan kalimat ini, diambil kitabnya di bawah jok kendaraan. Itu bukan adab seorang penuntut ilmu. Bagaimana akan diraih keberkahan ilmu kalau dia tidak memberikan penghargaan yang selayaknya, yang sepantasnya kepada alatul ilmi. Santri MDM, lulusan santri MDM tidak boleh mamnu, terlarang. Arabi yang keempat, idza sta'ara kitaban fayanbaghi lahu ayyatafaqqadahu inda idarati akhrihi wa raddihi. Jika meminjamkan satu kitab, fayanbaghi lahu, maka hendaklah ia memeriksanya, ayyatafaqqadahu, memeriksa, inda idarati akhrihi, ketika mengadministrasikan atau mencatat data akhrihi, ketika mengambilnya, waraddihi, dan ketika mengembalikannya. Nah ini tadi, jadi ada bagusnya teradministrasi, terdata. Maktabah perpustakaan itu kan begitu. Bahkan sekarang sudah ada cara digital untuk mengecek, ada aplikasi untuk mengecek siapa yang pinjam, kapan batas pengembalian. Itu dianjurkan. Atau kalau antum maktabah fardiyah punya perpustakaan sendiri, ya tadi setiap hari pinjam berapa? Ditanya antum kembalikannya kapan? Nah, lalu dicek dari halamannya, ya kan, masih utuh. Nah, ketika mengembalikan dicek, barangkali ada halaman yang hilang, atau waktu yang pinjam barangkali ada amplop isinya duit terselip, kan bisa jadi ceramah, duitnya ditaruh di situ misal. Nah, intinya dicek. Wa idza ishtara kitaban ta'ahada awwalahu wa akhirahu wa wasfahu. Jika membeli satu kitab, maka ceklah bagian depannya, cover depan, wa akhirahu, cover belakang, wa wasfahu, bagian tengahnya. Barangkali ada lembaran-lembaran yang gampir, kadang-kadang ada yang nempel gitu kan, gampir. Nah, itu berarti kan kurang bagus, kurang pas ketika di pemotongan. Nah, kalau kita motong sendiri kan bagus. Barangkali ada halaman yang hilang, wa tartiba abwabihi, urutan-urutan bab-babnya,
tulisannya, wa tasaffaha auratahu, diteliti lembaran-lembarannya, wa i'tibara sihhatahu, muktabar tidak kebenarannya, tasihihnya. Jadi intinya hati-hati ketika membeli kitab, cek betul. Al-khamisu, yang kelima, idza nasakha syai'an min kutubil ulumi syar'iyyati, jika menukil atau memindahkan dari menulis sesuatu dari kitab-kitab ilmu syariah, yang bagi hendaklah ayyakuna ala taharatin, hendaklah dalam keadaan suci, berwudu. Ini siapa yang masih terjaga wudu? Banyak kadang yang masih terjaga wudu. Nah, begitu. Belajar, misalkan sudah belajar wudu, jaga wudu. Niatkan dengan berwudu itu bukan hanya zahir kita yang bersih, tapi juga batin kita yang bersih. Kalau batin kita bersih, hati kita bersih, ilmu syariah itu mudah masuk ke dalam hati kita. Mustaqbilal kiblati, kemudian menukil tadi dalam keadaan menghadap kiblat, dianjurkan sunnah. Jadi hal-hal baik menghadap ke kiblat, wudu menghadap ke kiblat, membaca kitab menghadap kiblat jika memungkinkan. Karena kadang ada desain rumah yang tidak memungkinkan, posisinya kalau kitab di sana tidak pas karena pintu, akhirnya di sana terpaksa membelakangnya. Tapi kalau bisa diupayakan istiqbalul kiblat asal. Tahirul badani wa thiyabi, bersih badan dan pakaian, di habrin tahirin, menukilnya tadi, menulisnya dengan tinta yang suci, tidak tercampur dengan najis. Wa yabtadi'u kulla kitabin bi kitabati bismillahirrahmanirrahim, dan hendaklah si nasih penukil tadi memulai setiap kitab, jadi setiap bukunya itu, atau bahkan kalau perlu setiap kitab, karena di dalam kitab itu ada kitab. Ya, seperti antum belajar kitab Matan Qoyah wa Taqrib, kan ada kitab, itu kitab di dalamnya ada kitab Thaharah, ya, itu kitab di dalam kitab. Ada kitab sholat, kitab zakat, kitab haji, dan seterusnya. Jadi kulla kitabin, jadi setiap kitab, di dalam kitab tadi itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Afdal. Nanti kan di dalam kitab ada pasal. Setelah pasal ada far'un. Di bawah far'un biasanya ada tatimah, penyempurna, atau tandih, peringatan. Fa in kana al-kitabu mabdu'an fihi bi khutbatin tadammanu hamdallahi ta'ala wassalata ala rasulih sallallahu alaihi wasallam katabaha ba'dal basmalah. Jika kitab itu dimulai di dalam kitab itu dengan khutbah, dengan sambutan atau ucapan, maka tatadammanu, mencakup, mengandung di dalam sambutan itu hamdalah, pujian kepada Allah, sholawat atas Rasul, dan itu ditulis setelah basmalah, di basmalah. Makanya ijazah antum yang sudah Abu Ya rancang itu ijazah pondok, ya, ada dua versi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Untuk yang kuliah kita sediakan dua versi, untuk yang mustos atau versi dulu, versi bahasa Indonesia, Arabnya nyusul. Itu di bagian atas kita tulis Bismillahirrahmanirrahim. Lalu di bawahnya ada ayat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wa utul ilma darajat. Baru di bawahnya ijazah. Nah,
Kemudian as-sadis yang keenam, yang bagi ayat jannabal kitabata daqiqata fil naskhi fa innal khatta alamatun fa'abyanuhu ahsan wa kana ba'du salafi idza ra'a khattan daqiqan qala hadza khattun man la yuqinu bil khalafi min Allah azza wa jalla. Wa qala ba'duhum uktub ma yanfa'uka waqta hajatika ilaihi wa la taktub ma yuntafa'u bihi waqtal hajati. Wal muradu waqtal kibari wa du'fil basari. Hendaklah menjauhi menulis al-kitabah, menulis ad-daqiqah yang terlalu daqiq. Daqiq itu nulisnya pelan karena anak bagus banget, dikasih hiasan-hiasan ya. Bin naskhi ketika menyalin tuh. Karena khat itu satu alamah, satu tanda fa'abyanuhu ahsanu. Kejelasannya itu adalah kebaikannya. Jadi yang penting itu jelas, bukan macam-macam biasa kayak kaligrafi gitu, tapi sulit dipahami. Maka ba'du salaf, berkata sebagian salaf, idza ra'a khattan daqiqan, jika mereka melihat khat ya, kaligrafi tadi yang daqiq, apa ucapan mereka? Hadza khattun man la yuqinu bil khalaf min Allah Ta'ala. Ini adalah khat, tulisan dari orang yang tidak meyakini bil khalaf, yang telah lewat dari Allah Ta'ala. Sebagiannya berkata, uktub, tulislah mayan fahuka, apa yang dia itu memberikan manfaat bagi engkau. Waktu hajatika ilaihi, waktu yang engkau berhajat padanya. Wala taktub, jangan engkau tulis ma la yuntafa'u bihi, jangan engkau tulis apa yang tidak memberikan manfaat dengannya. Waktu hajat, ya waktu ini perlu, yakni wal muradu, yang masalah waktu kibar, waktu di usia sepuh, tua, wa du'fil basar, dan lemahnya penglihatan. As-sabi' yang ketujuh, idza sahhaha al-kitaba wal muqabalata ala aslihi as-sahih aw ala shaykhin fayanbaghi lahu ay yashkula al-mushkila wa yu'jima al-musta'jima wa yadbiqa multabisa wa yatafaqqada mawadi' at-tashhif. Idza sahhaha al-kitab, jika seorang murid itu mentashih kitab ya. Baik mentashih itu dia minta ditashih oleh syekh, oleh guru, minta dikoreksi. Wal muqabalah atau muqabalah ya, satu makalah kitab ala aslihi, dari aslinya, as-sahihi yang itu sahih benar, atau ala syekhin, jadi dia membanding. Muqabalah itu membanding, al-jabar wal muqabalah itu membanding. Jadi dia punya kitab, ingin membanding dengan kitab aslinya, dengan naskah asli, dengan nuskhah atau manuskrip asli, ala aslihi, as-sahih yang itu benar langsung dari mu'alif atau musannif, atau ala syekhin atau di depan guru, jadi itu membanding. Maka yang bagi, maka hendaklah ia lahu baginya ayyashulal muskil, hendaklah dia memberikan syakal, berikan harokat pada yang muskil, sulit dipahami. Kalau tidak diberikan iskal, nanti dia lupa, ketika menjelaskan nanti salah ya. Jadi hal-hal yang sulit misalkan diharokati. Wa yu'jimal musta'jima, memperjelas yang kurang jelas, kan kabur tulisannya. Wa yadbiqa multabisa, mendebit yang tidak jelas. Jadi kalau sudah mahir atau mengi'rab, membaca,
Nanti tidak semua harus antum tobit. Atau ada kata-kata berulang, ya antum tidak perlu ditobit. Yang akan naik kuliah, yang kelas 9 nanti naik kelas 10, 3 tahun sudah di MTN, mestinya kurang tuh jenggotnya kitab. Jangan semua dijenggoti, jangan semua diharokati. Yang memang iskal saja, yang memang antum ragu, kalau nggak disakal, tidak ditobit, nanti lupa. Wa yatafaqqada mawadi at-tashhif, dan memperhatikan atau meneliti tempat-tempat tashhif, ya. Lembaran-lembaran. Asamin yang ke-8, idza arada takhrij syai'in min al-hasyiyah wa yusamma al-lahaqu bi fathil ha. Jika hendak mentakhrij itu artinya mengeluarkan. Kharaja yukharriju takhrijan. Dia mengeluarkan, maksudnya mencari, melacak di sumber-sumber utama, di sumber-sumber primer dari kitab. Fil hasyiyah, syai'in, sesuatu, fil hasyiyah, pada catatan pinggir, baik pinggirnya itu pinggir kanan, pinggir kiri maupun bawah, biasanya begitu. Hasyiyah itu di pinggir kanan, pinggir kiri atau bawah. Seperti kitab yang ada tempat antum itu, kitab Kifayatul Awwam, itu kan syarah Kifayatul Awwam. Kifayatul Awwamnya yang malah di pinggir rasanya, ya, yang cetakan yang antum pegang. Syarahnya yang di tengah. Tapi umumnya matan itu yang di tengah. Hasyiyah atau syarah itu yang di pinggir. Nah, yang di pinggir itu namanya kanan kiri bawah, namanya hasyiyah. Biasanya syarah itu uslubul kitabah, teknik penulisannya matan yang di atas, syarah yang di bawah. Ya. Atau ada syarah hasyiyah di bawah, seperti syarah Waraqat. Itu syarahnya di atas, hasyiyah ad-dimyat ini yang di bawah. Kalau terbitan dari kutub al-Islamiyah, ya, untuk pegang syarah Waraqat, itu kan syarahnya di atas, syarah Waraqat, di bawahnya hasyiyah, hasyiyahnya Imam Dimyat. Nah itu ya. Jadi kalau ingin mentakhrij sesuatu pada hasyiyah, atau disebut juga al-lahaq, itu sesuatu yang dilampirkan bil fathil ha, dengan fathahkan huruf ha, jadi bukan al-halqu tapi al-lahaq, mulhaq, yang dilampirkan. Allama lahu fi mawdi'ihi, hendaklah dia mengetahui fi mawdi'ihi, pada tempatnya, bi khattin mun'atifin qalilan, ya, dengan khat yang dicetak miring, mun'atif, miring, qalilan, sedikit, qalilan, sedikit, illa jihad takhriji, kecuali sehingga, ya, arah takhrij, arah disebut dilanjutnya wajihatul yamin aula in amkana, sisi, jihad itu arah, jihad itu sisi, sisi kanan lebih utama in amkana. Nah, hasyiyah, tulis sisi sebelah kanan itu yang utama. Itu kemudian atas yang ke-9, la ba'sa bi kitabatil hawashi wal fawaidi wa tanbihatil muhimmati ala hawasayil kitabil yamlukuhu wala yaktubu fi akhirih sahha farqan bainahum wa bain takhriji wa ba'duhum yaktubu alaihi hasyiyatun aw fa'idatun wa ba'duhum yaktubu fi akhirih.
La ba'sa, tidak apa-apa, atau boleh bi kitabati hawashi, hawashi, hasyah, ya, menuliskan hawashi, tulisan ada tambahan hawashi untuk menegaskan ini adalah lampiran tambahan. Wal fawaidi, jamak dari faidah. Wal hawashi jamak dari hasyah. Kalau fawaid itu jamak dari faidah, ya, faidah. Wa tanbihat atau tanbihat, biasanya tanbih, tanbihat. Wa tanbihatil muhimmah, yang penting, peringatan-peringatan penting. Ala hawashi kitabin, pada sisi pinggir kitab, yang milikuhu, yang dia miliki. Nah, itu kitab antum itu kan pinggir-pinggirnya itu bisa untuk menulis syarah guru itu, antum bisa tulisnya di pinggir-pinggirnya, ya kan? Daripada antum sibuk main hidung yang gak gatal tapi digaruk, kan mending nulis syarah. Wala yaktubu fi akhiri, jangan wala yuktabu, jangan ditulis di akhiri, pada akhirnya sohha, yang mengatakan sohha. Farqan, sebagai pembeda, bainahu wa baina takhrij, antara hasyah yang ditulis dengan takhrij. Wa ba'duhum yaktubu, sebagian penulis menulis alaihi hasyiyatun, hasyiyah, untuk menunjukkan itu adalah catatan. Au faidah, tunggal dari fawaid. Wa ba'duhum yuktabu fi akhirih, sebagian mereka menulisnya pada bagian akhir, di bawah. Al-ashir, yang ke-10, la ba'sa bi kitabatil abwabi wa tarajimi wal fusuli wal humrati fa innahu adharu fil bayani wa fi fawasilil kalami. La ba'sa, tidak apa-apa, artinya boleh, bi kitabatil abwab, dengan menuliskan bab-bab. Kitabus shalah, bab 1-nya muqaddimah, bab 2-nya misalkan ahammiyatus shalah, bab selanjutnya arkanus shalah atau syurutus shalah, bab selanjutnya arkanus shalah, bab selanjutnya sunanus shalah, selanjutnya makruhatus shalah, dan seterusnya. Tidak apa-apa menulis berupa bab. Wa tarajim, tarjamah, biografi, yang menuliskan biografi penulis. Wal fusul, pasal-pasal, kan setelah kitab bab, ya, setelah bab baru faslun. Bil humrah, nah, jadi tarajim tadi nama orang, ya, bisa nama orang dengan warna merah, jadi beda warna dengan yang lain hitam, khusus untuk judul bab, nama orang, pasal, diwarnai merah. Kenapa? Fa innahu adharu fil bayan, karena yang demikian itu adhar, lebih jelas, fil bayan, dalam kejelasan, jadi ketahuan berarti bab baru. Wa fi fawasilil kalam, dan dalam pembagian kalam. Fakadzalika la ba'sa birramzi bihi al asma awil au madhahiba au aqwalin au turuqin au anwa'in au luqatin au a'dadin wa nahwi dzalik. Demikian pula tidak apa-apa memberikan ramzi. Ramzi itu simbol, lambang, inisial. Nah, ada kitab tertentu seperti kitab Ruhiyatul Mustarsyidin. Yang ada dapat hadiah itu kan kemarin Pak Teh, ya deh, dapat kitab hadiah itu kan, kitab Ruhiyatul Mustarsyidin. Nah, itu di bagian awal dijelaskan
Kalau huruf ini berarti ini. Jadi pakai simbol-simbol inisial. Jadi menggunakan inisial sudah biasa dilakukan para ulama. Jadi kalau ada UAS, Ustadz Abu Sufyan, paham dong? Kalau kata itu Ustadz akal sehat, itu Romzi. Alal asma, daripada nama-nama dia menggunakan inisial itu boleh. Rujukannya kita boleh menggunakan inisial. Muhammad Samil Ramadan disingkat MSR. Atau mazahib atau madhab atau akwal atau turuk jalur periwayatan. Ini maksudnya menuliskan madhab, menuliskan akwal, turuk jalur periwayatan, atau anwa'in pembagian, atau lugatin bahasa, atau adain bilangan, wa nahwi dzalik. Nah, yang terakhir al-hadi asyar, yang ke-11, qalu mereka berkata at-tarku awal aula minal haqqi la siyama fi kutubil hadis. At-tark memukul ya atau meniup itu lebih utama daripada menyikat atau menggosok. Jadi kalau ada kitab yang berdebu di tiup atau dipukul atau jadi dipukul supaya menghilangkan debu daripada digosok atau mengikat pakai kain. Rahasia fi kutubil hadis, lebih kalau itu kitab hadis. Nah, itulah 10 poin tentang bagaimana kita memperlakukan kitab. Ini penting karena kitab adalah alat untuk dia alat untuk diraihnya ilmu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami kemudian diamalkan. Ya. Jadi termasuk di pondok kita ada aturan kitab jangan tertinggal. Sering setelah kejadian bidayah, setelah majelis bidayah kitabnya tertinggal di masjid. Pada aturan dibawa pulang, simpan di asrama, simpan di lemari masing-masing. Nah, itu bagian dari ikramul kutub sebagai alat tadrib. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada akhiruhu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.